Pemirsa, Bupati Kediri Handito Himawan Pramana atau Mas Dito turut menyerahkan SK penambahan jabatan kepada para BPD di wilayah Kabupaten Kediri. Sekitar 2.800 lebih perwakilan anggota BPD yang hadir ini pun turut diserahkan langsung SK-nya oleh Bupati Kediri. Dan seperti apakah berlangsungnya kegiatan tersebut? Berikut tayangan selengkapnya untuk Anda. Sebanyak 2.836 anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dari 343 desa yang ada di Kabupaten Kediri menerima surat keputusan atau SK Bupati terkait perpanjangan masa keanggotaan selama 2 tahun. Kegiatan ini pun bertempat di Gedung Bagawan Tabari, Kamis 18 Juli 2024. Perpanjangan masa keanggotaan BPD itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Anggota BPD yang sebelumnya menjabat 6 tahun menjadi 8 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji. Penyerahan SK Bupati tentang perpanjangan masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD periode 2018-2026 se-Kabupaten Kediri ini pun dihadiri dari 26 kecamatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Kediri. Tugas pokoknya BPD ini sebagai representasi wakil masyarakat, menampung aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah desa, bersama-sama dengan pemerintah desa untuk menyetujui regulasi peraturan desa yang akan ditetapkan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Itu Mas secara garis besar. Kepala DPMPD Kabupaten Kediri Agus Cahyono menjelaskan bahwa tambahan 2 tahun ini memungkinkan BPD untuk bekerja lebih maksimal dan bersinergi dengan perangkat desa sehingga pemerintahan desa dapat berjalan lebih baik. Ada perusahaan di desa jenengan yang sekiranya mempekerjakan orang agak banyak, itu jenengan bisa memberi masukan kepada yang punya usaha. Pak, usahanya jenengan semakin maju, semakin sukses, mugi-mugi rezeki jenengan nyata. Kira-kira jenengan matur-matur sing gadah usaha niku mesti mengamini napa mboten, Pak? Mengamini nggih. Ben wonten tulung Pak, pekerjaan jenengan niku kan beda, kesejahteraannya meningkat. Masih kesejahteraan meningkat kan ini jaminan. Atau simulator ada sehat ono-ono tapi sehat. Nah, dengan masuk memberi pemahaman, nanti Bu Wiwit nomor HP jenengan pinten Bu, perusahaan Genplon itu karyawannya 50, tapi gak daftar nih BPJS karyawannya, padahal umumnya itu ben tahun enak 500 juta. Nah, tolong Bu Wiwit saya diikut sertakan. Itu contoh-contoh kecil yang ada di desa. Ada paksa dari luar, artinya apabila terjadi risiko kecelakaan mengakibatkan Bapak Ibu sakit karena mungkin terpeleset, tertabrak, terjatuh, nah itu masuknya ke ranah BPJS Ketenagakerjaan. Nah Bapak Ibu semuanya, ruang lingkup dari jaminan kecelakaan kerja itu tidak hanya di area tempat kerjanya, mungkin di, kalau Bapak Ibu di BPD mungkin di balai desa ya. Nah, kalau ruang lingkupnya jaminan kecelakaan kerja itu
mulai dari berangkat dari rumah, kemudian di jalan, di tempat kerja, kembali lagi pulang ke rumah. Itu yang di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi pada saat Bapak Ibu hadir di sini, ini kan dalam rangka dinas ya. Ini juga kalau terjadi risiko kecelakaan akan di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Berapa Bu biayanya untuk biaya pengobatan dan perawatan? Untuk biaya pengobatan dan perawatannya tidak terbatas Bapak Ibu. Berapapun biayanya sesuai dengan indikasi medis apabila terjadi risiko yang tadi di dalam ruang lingkup jaminan kecelakaan kerja akan di-cover semua oleh BPJS Ketenagakerjaan. Contohnya tadi dari Ngasem, jadi tidak mengeluarkan biaya 1 sen pun ya Bapak Ibu. Nah inilah manfaat luar biasa program negara yang memberikan kesejahteraan untuk Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu ini kan pasti ada risiko, tapi kita tidak menghendaki adanya risiko itu. Risiko pekerjaan pasti ada ya Bapak Ibu. Benar tidak? Iya. Tapi kita tidak menghendaki adanya risiko itu. Hanya kalau terjadi risiko, biar Bapak Ibu tidak mengeluarkan keuangan pribadi, biar negara ini yang melakukan pengcoverannya, melakukan pembayarannya. Nah, disinilah manfaatnya. Negara hadir untuk Bapak Ibu semuanya memberikan kesejahteraan apabila terjadi risiko. Jadi Bapak Ibu akan tetap aman dalam melaksanakan kegiatan aktivitas pekerjaannya. Jadi ruang lingkup jaminan kecelakaan kerja itu cukup luas ya Bapak Ibu, tidak hanya di area pekerjaan. Kemudian apa saja ini Bu? Yang pertama tadi biaya pengobatan dan perawatan tidak terbatas ya. Kemudian ada santunan sementara tidak mampu bekerja. Nah, apabila terjadi risiko kecelakaan, Bapak Ibu harus beristirahat, katakan di rumah sakit atau di rumah. Upah per harinya akan dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi Bapak Ibu tidak masuk bekerja, tetap upahnya akan dibayarkan. Sampai berapa Bu? Sampai selama mungkin 1 tahun penuh. Katakanlah, karena kecelakaan kerja Bapak Ibu harus beristirahat 1 tahun, tidak ada aktivitas pekerjaan. Upahnya akan dibayarkan selama 1 tahun penuh itu 100%. Tapi di tahun berikutnya, di bulan ke-13 hanya 50%.